Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online pada hari ini, ibadah GKI Jemaat Persekutuan Wanita. Berbahagialah karena Tuhan pelihara dan menyertai kita sampai hari ini. Terpujilah namanya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang dengan segenap hati dan penuh hati menyembah, serta bersyukur memuji kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu di bumi dan di surga. Langit menceritakan kemuliaan-Mu dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Oleh sebab itu kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini untuk mengucap syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan kami mau menyanyikan mazmur bagi-Mu. Ya Tuhan, sertai dan pimpin ibadah komisi wanita GKI Jemaat Persekutuan di dalam media online ini, dari awal hingga pada akhir ibadah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita angkat pujian, Ku kagum akan Engkau. Lebih
Ibu-ibu yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hans Tuana Kota. Untuk itu kita naikkan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang empunya firman, kami naikkan syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, persekutuan wanita, jemaat persekutuan, untuk kembali bersekutu bersama dalam ibadah online di siang hari ini. Firman-Mu Tuhan menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun dan pimpin kami agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, mendapat tempat dalam jiwa kami. Mampukan kami mengimani, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk banyak salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi, yang diceritakan oleh seorang pendeta, teman saya. Dia sebagai seorang gembala sidang, menceritakan kepada saya begini.
Ada sepasang suami istri yang telah berusia emas. Suaminya telah berumur 76 tahun dan istrinya 75 tahun. Jadi opa dan oma. Mereka berdua tinggal bersama salah seorang anak bungsu mereka. Dan semua kebutuhan opa dan oma ini dipenuhi. Tetapi mereka tidak boleh kemana-mana. Dan karena itu mereka berada di rumah hari lepas hari. Singkat cerita, Pak Pendeta ini sebagai gembala sidang datang berkunjung ke opa dan oma ini. Dan perkunjungan itu sangat dibutuhkan oleh kedua suami istri ini. Setelah berbasa-basi sebentar, lalu si opa bertanya kepada Pak Pendeta ini. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, kapan sih COVID-19 ini akan berakhir? Dan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Pak Pendeta belum menjawab dan giliran oma yang barangkali sudah cukup lama menabung di dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan, lalu mengatakan kepada Pak Pendeta begini, Pak Pendeta, kami berdua hidup di rumah tanpa kekurangan apapun, tetapi kami tidak bisa kemana-mana. Biasanya kami berolahraga di luar rumah, tetapi sekarang kami dilarang untuk pergi keluar rumah. Kami biasanya ke Indomaret yang tidak jauh berjalan kaki saja, tetapi juga tidak bisa. Dan oleh karena itu kami berdua hidup dalam ketidakpastian, hidup tanpa kebebasan, hidup dalam tidak sejahtera. Nah, Pak Pendeta, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana jalan keluar bagi kami? Rupanya Pak Pendeta ini dalam diamnya berpikir bagaimana saya harus menjawab kepada opa dan oma ini. Lalu Pak Pendeta mengatakan begini, opa, oma, tidak ada seorang pun yang tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi baiklah, saya datang kemari untuk mengajak opa dan oma beribadah. Mari kita berdoa. Lalu mereka berdoa. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kasus ini diperhadapkan kepada ibu-ibu, apa yang dapat ibu-ibu jawab? Begitupun dengan Pak Pendeta yang datang berkunjung. Beliau pun merasa kaku untuk menjawab pertanyaan dari opa dan oma ini. Sehingga dia mengatakan begini, opa, oma, mari kita membaca Alkitab setelah kita berdoa. Nah, singkat cerita, Pak Pendeta itu mengatakan kepada opa dan oma, mari kita membuka kitab Yesaya, yang saya juga siang ini mengajak ibu-ibu sekalian melihat kitab Yesaya 46, ayat yang merupakan ayat favorit bagi kita, teristimewa bagi kita yang telah lanjut usia. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang dibacakan oleh Pak Pendeta itu kepada opa dan oma, dan juga kepada kita pada siang hari ini dalam ibadah PW online ini. Nah, ada hal yang istimewa yang saya mau katakan kepada kita sekalian, pada ibu-ibu. Dalam ayat ini ada beberapa kata yang merupakan kata kunci. Dalam ayatnya yang keempat, bagian pertama tadi dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia.
dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Ibu-ibu, entah ibu-ibu berumur 40, 50, 60, 70 seperti opa dan oma tadi. Dan selama ini kita semua juga ibu-ibu percaya kepada Tuhan dalam penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan belum pernah Tuhan mengatakan kepada kita, kepada ibu-ibu bahwa Tuhan yang dulu dan Tuhan yang sekarang itu beda. Tidak pernah, bukan? Artinya Tuhan itu pada waktu kita berumur 1 hari dan sekarang kita berumur 60 atau 70 tahun, dia tetap sama. Dia tidak berubah. Dan dalam kondisi itu kepada kita, kepada umat Tuhan, dia memberikan janji bahwa dia tetap tidak berubah dan sampai kita berambut putih, dia akan menggendong kita. Nah, ini jaminannya. Kata menggendong di sini mengacu kepada posisi sebagai orang tua. Tuhan dalam hal ini berlaku seperti seorang bapa yang menjaga, memelihara, melindungi, menggendong anak-anaknya. Dan dalam gendongan itu anak-anak merasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, inilah janji Tuhan teristimewa kepada kita yang sudah lanjut usia, yang dikatakan di sini sampai masa tua, sampai berambut putih, Tuhan itu tidak berubah dan dia tetap menggendong. Di dalam menggendong itu ada rasa nyaman, rasa aman dan terpelihara. Sehingga ada kepastian dalam perjalanan kita sebagai orang tua, sebagai umat Tuhan. Berikut dalam ayat itu, bahagian berikut dikatakan Tuhan telah melakukannya dan terus mau melakukannya. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Menanggung di sini juga merupakan kata kunci bahwa terpelihara di dalam tanggungan Tuhan. Dalam masa tua kita terpelihara. Dan itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana matahari terbit di timur, terbenam di barat, begitupun janji Tuhan selalu tepat, pasti dan tidak berubah. Dan oleh karena itu dikatakan Tuhan melakukan apa yang sudah dia lakukan kepada kita sejak kita berumur 1 hari sampai kita berumur 70, 80 dan seterusnya sebelum dia memanggil kita. Dan bukan hanya itu tetapi juga Tuhan mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Memikul dan menyelamatkan di sini merupakan juga jaminan bahwa tidak ada satu kondisi pun yang dapat merubah keputusan Tuhan di dalam memikul dan menyelamatkan kita. Artinya Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah capek di dalam menggendong, memikul, memelihara, melindungi dan menyelamatkan kita. Mengapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, kembali kepada opa dan oma tadi, teman saya Pak Pendeta ini mengatakan kepada mereka hal yang seperti saya katakan ini dan akhirnya membuat opa dan oma tadi memiliki sukacita lagi. Oma itu berkata bahwa selama ini saya tidak sejahtera, saya tidak sukacita. Tetapi ayat ini memberikan semangat, harapan, sukacita dan sejahtera untuk melanjutkan hidup ini sampai Tuhan panggil kita kembali. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita seperti berada dalam satu terminal, menunggu kendaraan untuk berangkat, menunggu panggilan untuk masuk ke kendaraan untuk berangkat. Nah, di terminal inilah seharusnya kita memupuk hubungan yang mesra, hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga situasi dan kondisi yang bagaimanapun tidak bisa merubah damai sejahtera dan sukacita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dalam satu percakapan dengan murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam Yohanes 14 ayat 1.
Dalam Ibrani pasal 13 misalnya ayatnya yang kelima bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, janji-janji itu memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, peneguhan ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi real sekarang ini, di mana banyak orang bingung, banyak orang bimbang, bahkan takut. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, janji Tuhan ini menguatkan kita untuk melangkah dari hari ke hari tanpa meninggalkan sukacita dan damai sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita memiliki persoalan kita masing-masing. Persoalan dengan anak, persoalan dengan keluarga, dan persoalan-persoalan lain. Tetapi semua persoalan itu jangan sampai menjajah kita, menawan kita, sehingga hilang ketentraman hati, kenyamanan, sejahtera, dan seterusnya. Karena seperti dikatakan tadi, Tuhan tidak berubah. Sejak Dia mengawal kita ketika kita berumur 1 hari, Dia tidak berubah. Dia tetap mengawal, melindungi, menyertai kita sampai putih rambut kita. Dia tetap ada dan Dia tetap memelihara. Pemeliharaannya, perlindungannya sempurna. Oleh karena itu, seyogyanya tidak ada alasan bagi kita untuk takut, walaupun kita harus hidup tertib. Tidak boleh sembrono, tetapi tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan. Karena rasa takut, rasa bimbang, kekhawatiran itu seakan-akan membuat Tuhan kelihatan kecil di dalam kehidupan kita. Padahal Dia adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik, dan selalu ada untuk kita di setiap bidang hidup kita masing-masing, di setiap persoalan-persoalan kita, Dia tetap ada. Persoalannya di sini bukan kepada Tuhan, persoalannya ada pada kita. Sampai sejauh mana kita percaya, sampai sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Kalau Dia setia menggendong kita sejak awal sampai hari ini, Tuhan pun tidak minta banyak. Tuhan hanya meminta kita juga setia. Setia di dalam beribadah, setia di dalam membangun hubungan dengan Tuhan hari lepas hari. Teristimewa dalam masa-masa sulit ini, saya pikir kesetiaan kita harus berlipat ganda di dalam kehidupan pribadi juga keluarga. Biarlah firman Tuhan yang sederhana tetapi sangat dalam ini membawa kita dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Membawa kita dalam sukacita yang benar. Membawa kita dalam damai sejahtera yang benar dengan Tuhan. Membawa kita di dalam perjalanan yang membuat kita menikmati kemenangan hari lepas hari. Dalam banyak keterbatasan kita bersyukur bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menghibur, menguatkan, dan menuntun kita. Puji Tuhan untuk itu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan marilah kita lebih bersungguh-sungguh di dalam membangun hubungan yang baik, yang benar, yang mesra dengan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Dan janji itu Tuhan akan tepati terus-menerus karena Dia Tuhan yang tidak berubah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kekal kudus, Allah pengasih, pengampun, Allah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, bahwa ibadah persekutuan wanita ini boleh kembali kami nikmati bersama-sama lewat streaming ini ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu dan kasih setia-Mu menyertai kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu memberikan kepada kami kepastian, semangat, harapan untuk terus melangkah di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi hari lepas hari.
bahwa Tuhan tidak berubah, dan oleh karena itu Engkaulah jaminan kami satu-satunya ya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk pengurus Persekutuan Wanita. Tuhan memberkati pengurus, ibu ketua, dan semua teman-teman yang lain. Biarlah mereka semua berada dalam sukacita dan damai sejahtera, serta semangat untuk terus beribadah, semangat untuk terus melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan mau mereka lakukan. Tuhan memberkati Persekutuan Wanita ini dari waktu ke waktu. Hamba pun berdoa ya Tuhan untuk semua komisi yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan mau tolong, menyertai, memberkati, dan memelihara. Tuhan juga memberkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Riana dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati kesehatannya, dan biarlah Tuhan memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua majelis ya Tuhan, di dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjaga dan memelihara. Dan biarlah majelis jemaat boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di jemaat ini. Terima kasih Bapa, setiap keluarga yang ada di dalam jemaat ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini. Tuhan menjaga dan memelihara jemaat-Mu. Tuhan jauhkan hal-hal yang buruk dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit kami berdoa, Tuhan Engkau melawat menjamah sehingga mereka boleh menikmati sukacita lagi ya Tuhan. Yang berada dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Yang jatuh Tuhan angkat lagi, Tuhan bangunkan lagi, dan memberikan harapan dan kekuatan baru. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di negeri ini. Tuhan mau memberkati, melindungi gereja-Mu, baik yang ada di kota juga yang ada di desa-desa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKOI di mana saja. Tuhan Engkau memberkati dan melindungi setiap jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Jemaat yang baru di Amanuban Tuhan memberkati. Berkati Pendeta Tony dan teman-teman dalam pelayanan di sana ya Tuhan. Berkati Pendeta Anton yang terus mensupport pelayanan di desa-desa, baik di Timor juga di Lampung. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi Pendeta Anton. Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta Arlene dalam kesehatannya sehingga dia tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, presiden kami, dan semua aparat yang lain. Kiranya mereka boleh berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Ampuni kami untuk banyak salah dan dosa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akhiri ibadah ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Engkau
kasih, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah pekan depan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.